Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lunggu Solihah dari SMA Negeri 12 Bungo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bungo tahun 2023 akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif serta menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, serta pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia ada dua bagian. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar diri individu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dalam diri individu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dalam diri individu, yang membuat individu itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, terencana atau disepakati, sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai penghukum, pada posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, dan menyakiti. Hasilnya, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Sebagai pembuat merasa bersalah, guru banyak berceramah dan mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong untuk menutupi kesalahannya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Di sini guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dan mempengaruhi siswa. Posisi kontrol sebagai pemantau, di mana guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi.
Akibatnya, anak menyesuaikan diri bila diawasi dan ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana guru melibatkan anak mencari solusi dari kesalahan. Ia belajar dari kesalahan anak, diajak mencari solusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaik-baiknya posisi kontrol yaitu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid. Kemudian yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Sementara itu, peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut akan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Budaya positif ini tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapaiannya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorongkan kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan harus dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teorema kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam modul 1.4 tentang budaya positif, saya sudah memahami konsep yang berkaitan dengan disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus saya resapi dalam diri saya dan diwujudkan dalam tindakan serta berbagi kepada rekan guru lainnya di sekolah saya. Hal menarik dan terjadi di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari materi tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Penghargaan ternyata memiliki dampak yang kurang baik bagi murid karena dapat mematikan kreativitas dan motivasi murid serta hilangnya kesadaran intrinsik diri. Murid hanya mengharapkan penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, kesadarannya menurun bahkan tidak ada. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya sebagai guru, saya memposisikan diri saya sebagai manajer yang bertindak dengan cara menangani masalah yang terjadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam menangani murid yang sering terlambat dan tidak masuk ke kelas, murid yang kesulitan menahan emosinya di kelas dan mengakibatkan cekcok di kelas. Dari pengalaman tersebut, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami kejadian tersebut adalah termotivasi untuk lebih memperbaiki diri saya, menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dan terus belajar untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik dalam diri saya dan murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus saya perbaiki adalah posisi guru harus menjadi manajer, bukan sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau lagi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada murid ketika murid melakukan kesalahan, walaupun hal ini tidak sesuai dengan nurani saya sebagai pendidik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan seperti berbuat salah itu wajar atau tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya yang saya pelajari dalam modul ini adalah dalam mempelajari proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah,
di lingkungan sekitar agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Berikut adalah format rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan tindakan aksi nyata yang berjudul Implementasi Budaya Positif di Sekolah melalui kesepakatan kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 12 Bungo. Latar belakang, pentingnya interaksi guru dan murid dalam menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 12 Bungo, mengimplementasikan pendidikan karakter dalam budaya sekolah di SMA Negeri 12 Bungo, nilai dan peran guru penggerak dalam mendisiplinkan anak melalui budaya positif di SMA Negeri 12 Bungo. Tujuan, menumbuhkan karakter murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif di sekolah, menyusun kesepakatan kelas sebagai bagian budaya positif di sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk menjalankan disiplin diri sesuai dengan kesepakatan kelas. Tolok ukur, tumbuhnya karakter murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terbentuknya disiplin positif melalui penerapan budaya positif di sekolah, adanya kesepakatan kelas sebagai bagian budaya positif di sekolah, tumbuhnya motivasi intrinsik murid dalam membangun disiplin dirinya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid terkait budaya positif yang akan dikembangkan di kelas, mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas berdasarkan pendapat dari murid, melakukan survei tentang ide murid dalam mencapai kelas impian yang mereka inginkan, mengambil kesimpulan dari ide-ide murid. Mensarikan ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas, guru bersama murid menandatangani kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama, refleksi, melihat kembali kontrak kesepakatan ketika masuk kelas, dan melihat adakah murid yang melanggar kesepakatan tersebut, melaksanakan tindakan, evaluasi, tindak lanjut pelaksanaan. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan moral dan kerjasama dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid, keaktifan murid dalam merancang kesepakatan kelas dan melaksanakan kesepakatan tersebut, serta kontrol positif setiap pelanggaran dan menerima konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut. Peran aktif orang tua murid dalam mengimplementasikan budaya positif di rumah dan di lingkungan sekitar.